Yontu Nama Budaya. Selamat sore semuanya. Saya Romi Christian dari kelompok 1. Saya Romi Agustian dari kelompok 1. Saya Sarah Delita dari kelompok 1. Saya Rela Chandrawati. Di sini sebagai kelompok 1 di sini teman-teman saya akan menjelaskan kitab suci Tripitaka atau Tipitaka. Sore semua, saya akan menjelaskan tentang Tripitaka atau Tipitaka. Tripitaka itu adalah kitab suci agama Buddha dalam bahasa Sanskerta. Kalau Tipitaka adalah kitab suci agama Buddha dalam bahasa Pali. Tripitaka atau Tipitaka itu adalah kitab suci agama Buddha yang berisi tentang kumpulan ajaran Sang Buddha selama 45 tahun mengajarkan Dharma. Tripitaka atau Tipitaka itu juga bisa disebut dengan tiga panjang. Menelusuri kerangka penyusunan dan isi kitab suci Tripitaka atau Tipitaka. Yang pertama ada Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan peraturan-peraturan para biku dan bikuni. Kedua adalah Sutta Pitaka. Sutta Pitaka berisi khotbah Sang Buddha yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Khotbah-khotbah tersebut sangat bervariasi dalam hal isinya karena disampaikan secara terpisah kepada orang-orang dengan kualitas pemahaman, situasi, dan kecenderungan yang berbeda. Terdapat khotbah yang ditunjukkan untuk para biku dan bikuni. Dan terdapat pula khotbah untuk umat awam. Yang ketiga, Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka berisi uraian filsafat Buddha Dharma yang disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Ini adalah gambar kerangka Tripitaka. Bisa dilihat. Jadi Vinaya Pitaka itu ada tiga, yaitu Pratibhaga, Andaka, dan Pariwara. Pratibhaga ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Mahapratibhaga dan Bhikkhuni Pitaka. Kedua ada Andaka. Andaka ini dibagi menjadi dua, yaitu Mahapratibhaga dan Sulawaga. Dan terakhir ada Pariwara. Sutta Pitaka dibagi menjadi 5, yaitu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Undaka Nikaya. Undaka Nikaya ini dibagi menjadi 15, yaitu Undaka Pata, Dhammapada, Udana, Itiwuka, Suttanipata, Vimanawatu, Patawatu, Teragata, Terigata, Jataka, Didesa, Patisambada, Apadana, Udawangsa, dan Sarya Pitaka. Abhidhamma Pitaka dibagi menjadi 7. Dhamma Sanggani, Vibhanga, Satipatthana, Udalarwanati, Katawatu, Yamaka, dan Satana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reno. Mengenai Vinaya Pitaka, dan juga Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka terdiri atas 3 bagian, yaitu Sutta Vibhaga, Andaka, dan Pariwara. Pada Sutta Vibhaga berisi peraturan-peraturan bagi para biku dan bikuni, beserta kisah kejadian yang melatar belakangi ditetapkannya peraturan tersebut. Lalu di Andaka itu terbagi atas 2, yaitu Mahawaga dan Culawaga. Di kitab Pariwara, ilmu ditangkap dan pengelompokan peraturan-peraturan Vinaya yang disusun dalam bentuk tanya jawab atau dipergunakan dalam pengajaran dan ujian. Kitab Pariwara berfungsi sebagai panduan atas peraturan-peraturan Vinaya. Harus Sutta Pitaka di jadi menjadi 5 bagian.
Pertama itu Tiga Nikaya. Tiga Nikaya merupakan buku pertama dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 34 sutta yang berisi tentang kisah panjang. Lalu Majjhima Nikaya merupakan buku kedua dari Sutta Pitaka yang membuat bab-bab menengah. Lalu yang ketiga ada Samyutta Nikaya, merupakan buku ketiga dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 7.762 sutta. Buku ini dibagi menjadi 5 waga utama dan 56 bagian. Lalu ada Buddhaka Nikaya. Buddhaka Nikaya merupakan buku kelima dari Sutta Pitaka yang terdiri atas kumpulan 18 kitab suci yang mengandung berbagai topik. Tiga ada Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka berisi uraian filsafat Buddha, tema yang disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Hal ini merupakan penyajian khusus tentang Brahman seperti yang terdapat dalam Sutta Pitaka. Pada umumnya isinya terdapat dalam sutta-sutta, tetapi yang diuraikan dalam bagian ini adalah bentuk yang terperinci. Kitab ini terbagi atas 7 buku, yaitu Dhammasarani, Vibhanga, Dhatupata, Upadapannati, Patawatu, Patana, dan Yamaka. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, di sini menanyakan paralelitas dan pentingnya memahami dhamma dari situs suci Tipitaka. Tipitaka terdiri atas banyak sekali sutta jika di total mencapai 8.000 halaman dalam bahasa Pali. Banyak jumlah sutta tidak jarang membuat banyak orang melakukan validitasnya karena mengingat pada awal perkembangannya Tipitaka dilestarikan secara turun-menurun secara lisan. Karena kebanyakan orang menghafal jumlah sutta sebanyak itu adalah hal yang tidak dimungkinkan. Keraguan tersebut bisa dijawab oleh ada biku-biku pada zaman sekarang yang mampu menghafalkan keseluruhan isi Tipitaka, bahkan mampu menjawab pertanyaan yang ada di Tipitaka tersebut. Selanjutnya yaitu menggali sumber historis tentang penyusunan kitab suci Tipitaka atau Tripitaka. Sejarahnya penyusunan dan penulisan Tipitaka secara garis besar terdapat 2 versi Tipitaka yang masing-masingnya ditandai dengan penggunaan bahasa yang berbeda. Yang pertama yaitu Tipitaka dalam bahasa Pali, yang kedua Tripitaka dalam bahasa Sanskerta. Terus Tipitaka diantaranya dimulai dari antara sidang sanga atau konsili pertama hingga keempat. Berikut ini yaitu pertama di konsili pertama. Diprakarsai oleh Y.A. Mahakassapa dengan dilatarkan ucapan Bhikkhu Subhada yang menganggap dengan paritibananya Sangha Buddha, para bhikkhu yang bisa bebas dan tidak lagi mengikuti aturan-aturan dari Sang Buddha. Untuk menjaga keutuhan ajaran, Y.A. Mahakassapa merasa perlu diadakan sidang untuk menghimpun dan mengulang kembali semua ajaran Sang Buddha. Yang pertama itu sidang diadakan 3 bulan setelah lahir Sang Buddha dan berlangsung selama 2 bulan di Goa Satamani, Raja Dhamma, dengan disposisi oleh Raja Adipati I. Yang kedua yaitu sidang dihadiri oleh 500 arahat di Upali mengulang Vinaya Pitaka dan di Ananda mengulang Sutta Pitaka. Yang ketiga yaitu menghadiri Ananda atas beberapa kesalahan yang dilakukan selama menjadi Sang Buddha. Selanjutnya yaitu konsili kedua, yang pertama itu ada sidang dipimpin oleh Anepata dan dihadiri kurang arahan. Yang kedua diadakan 100 tahun setelah konsili dan berlangsung selama 4 bulan di Vesali dengan disposisi oleh Raja Kalwa Soka. Yang ketiga dilakukan pengelolaan Vinaya dan Sutta. Yang terakhir itu terjadi perbedaan penafsiran Vinaya hingga terbagi menjadi 2 aliran, yaitu Mahasa Sangika dan Stapirada, yang ada merupakan sisa bakal aliran Mahayana dan Theravada sekarang. Selanjutnya itu konsili ketiga, sidang dipimpin oleh Bhikkhu Moggaliputta, Disa dan dihadiri oleh 1000 arahat. Yang kedua diadakan lebih kurang 230 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 9 bulan di Vihara Asokarama di Palibutta dengan disposisi oleh Raja Asoka. Yang ketiga tujuan sidang adalah untuk melindungi permurnian ajaran. Yang keempat diulang ajaran Abhidhamma sehingga lengkap Tipitaka. Selanjutnya itu ada konsili keempat dipimpin oleh Bhikkhu Ramita Mahathera dan dihadiri oleh
500.000 diadakan lebih kurang 450 tahun setelah sidang pertama dan berlangsung selama 1 tahun di Aloka Sri Lanka pada masa Raja Patagania. Yang ketiga yaitu Tipitaka untuk penangkaran disalin dalam Palo. Kira ada yang sama ini diturunkan secara lisan, akhirnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Yang terakhir itu ada hakikat tentang pentingnya Tripitaka atau Tripitaka mematifikasikan dari Sumpah Raja Buddha. Di dalamnya terdapat 2 suku yang begitu ekstensif. Ini terdapat banyak sekali konsep, aturan, doktrin, dan juga kisah-kisah kehidupan Sang Buddha selama 45 tahun. Semua itu serta berdasarkan tentang sejarah tercatat dan terpelihara, kemudian hingga kini tercatat juga sebagai pedoman penting bagi kita untuk menjalani kehidupan. Terima kasih telah mendengarkan hasil tugas kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari presentasi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan bertanya. Saya akan mau Oke, Ibu mulai ya. Karena belum ada yang bertanya kepada penyaji. Pertanyaan Ibu, kamu ngerti nggak dengan yang disajikan tadi? Ngerti apa enggak? Siapa yang ngerti? Berarti nggak nanya karena nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang mau ditanya. Kenapa nggak ngerti? Masalahnya apa? Apakah kurang jelas slide-nya? Slide-nya jelas nggak? Jelas. Terus kenapa nggak ngerti? Kita membahas kitab suci Tripitaka. Kitab suci Tripitaka kan kitabnya umat Buddha ya. Atau ada yang punya kitab suci lain? Kemarin kan pernah Ibu tanya nggak? Ada nggak kitab suci lain untuk umat Buddha? Berarti satu-satunya. Kitab suci itu adalah buku manual atau buku tutorial. Kalau kita mau pasang alat,
mau menggunakan suatu alat, kita beli misalnya speak atau inilah proyektor, kita beli proyektor, kita dikasih buku manual nggak? Kasih. Dibaca nggak? Yakin dibaca? Biasanya nggak dibaca. Sama seperti kita beragama. Ada buku manualnya nih, kalau kita masuk suatu agama ya, atau dimasukkan oleh orang tua kita ke dalam suatu agama. Setiap agama itu kan punya buku manual, buku panduan. Nah, kita juga punya, namanya Kitab Suci Tripitaka. Kita sudah beragama Buddha nih berapa tahun? Kamu umurnya berapa tahun? 17, 18, 19 mungkin ya. Selama waktu itu kamu udah masuk menjadi umat Buddha, tapi kamu nggak pernah baca buku panduannya. Jadi kamu ada di dalam, tapi nggak ngerti mau ngapain. Begitu kan? Nah, hari ini kita suruh belajar. Belajar buku panduan agama Buddha, namanya Kitab Suci Tripitaka. Urgensinya apa? Kenapa harus dipelajari Kitab Suci Tripitaka? Kenapa? Penting nggak sih? Kitab suci penting nggak? Penting. Pentingnya apa? Untuk apa? Biar nggak tersesat. Oke. Punya tutorial, punya buku panduan, map. Nah, ini kan map ya. Map menuju nirwana. Ini mapnya nih. Arahnya ke sana. Mau naik ini, naik motor, ini jaraknya. Mau naik mobil, ini jaraknya. Kamu mau naik apa? Pergi ke surga itu. Atau ke nirwana mencapai nibbana. Kamu mau ke surga yang mana? Tinggal ketikkan di situ di Google Map, surga Tawatimsa misalnya. Jarak yang harus ditempuh. Misalnya berapa kehidupan. Kendaraan yang akan dipakai. Jalan kaki, naik motor, naik sepeda, naik mobil, naik jet, atau naik apa? Ada panduannya dalam Kitab Suci Tripitaka. Kamu mau ke surga pakai jalur apa? Jalur afirmasi, jalur prestasi, atau jalur KKN? Jalur prestasi berarti kamu punya dana, sila, meditasi yang bagus. Kamu masuk surga lewat jalur prestasi. Ada jalur afirmasi nggak? Kalau kamu masuk kuliah kan ada jalur afirmasi ya? Ada jalur prestasi. Nah, dalam kitab suci itu juga dibahas ada banyak cara menuju tujuan hidup umat Buddha. Salah satunya mencapai alam bahagia, yaitu surga. Itu target jangka menengah ya. Kalau jangka panjang atau yang tertinggi itu adalah mencapai nibbana. Target jangka pendeknya adalah hidup bahagia di alam dunia ini. Itu target jangka pendek. Nah, untuk mencapai target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu, kamu butuh panduan. Panduannya kalau umat Buddha adalah Kitab Suci Tripitaka. Yang belum pernah dilihat bentuknya seperti apa. Pernah lihat? Pergilah ke Wihara, lihat tuh. Ada. Kitabnya bukan satu. Bisa dibawa-bawa, bukan satu, tapi banyak. Satu lemari. Kalau umat agama lain suruh beribadah bawa kitab suci, bisa. Kalau umat Buddha suruh menunjukkan kitab suci, harus bawa lemari. Karena banyak kitabnya. Bukan cuma satu. Satu itu buku parita. Buku parita itu petikan-petikan dari khotbah-khotbah Buddha.
Itu Parita. Ada kitab Dhammapada. Kitab Dhammapada adalah bagian dari tadi disebutkan ada namanya Kudaka Nikaya. Nah, itu baru satu kitab Dhammapada. Cuma bagian kecil dari Kudaka Nikaya. Selain Kudaka Nikaya ada 4 nikaya yang lain dalam Sutta Pitaka. Kenapa kita harus belajar panduan? Supaya tidak tersesat. Benar. Tersesat kemana? Tersesat kemana? Ke alam setan katanya. Kamu mau nggak tersesat ke alam setan? Nggak mau? Neraka? Neraka jalur prestasi mau? Neraka jalur prestasi itu bunuh orang tua. Nah, itu kamu langsung diterima di neraka bucin. Tuh, jalur prestasi itu kalau mau ya. Jangan sampai tersesat ke sana. Nah, kitab suci Tripitaka itu tidak banyak yang bisa menghafal. Saking banyaknya. Buddha mengajarkan Dharma selama berapa tahun? 45 tahun. Setiap hari Buddha berkhotbah kepada para biku dan kepada umat. Kalau sehari misalnya berkhotbah 1 kali, berarti ada berapa khotbah? Berapa? 45 kali 365 berapa? 16.000. Itu kalau sehari 1 kali. Sedangkan Buddha itu berkhotbah tidak hanya sekali. Mungkin pagi-pagi subuh-subuh udah berkhotbah kepada para dewa, mungkin. Kemudian pindah patah ketemu umat, berkhotbah lagi. Kemudian setelah makan siang bertemu para biku, berkhotbah lagi. Malam khotbah lagi. Kalau sehari 3 kali, nah udah berapa? Puluhan ribu. Sekian banyak khotbah Buddha. Sanggup menghafal. Satu aja khotbah Buddha mungkin nggak hafal, Karania Metta Sutta tuh. Itu sutta loh. Sutta tuh khotbah lengkap. Karania Metta Sutta. Atau Manggala Sutta yang materi IMEC kita nanti bulan November. Itu Manggala Sutta, 38 berkah. Ngapalin itu aja mungkin nggak hafal. Apalagi puluhan ribu sutta. Hari ini kita disuruh belajar. Apa sih isi kitab suci Tripitaka itu? Tadi udah dijelasin sama penyaji kelompok 1. Kitab Tripitaka itu dibagi 3. 1 adalah Winaya, yang kedua Sutta, 3 Abhidhamma. Winaya Pitaka isinya ini ada berapa kitab tadi? Winaya ada berapa kitab? Berapa? Winaya berapa kitab? 7. Datang dari mana 7 itu? 3, tapi ada yang dibagi 2 lagi, jadinya ada 5. Yang pertama namanya, bagian pertama dari Winaya Pitaka. Terus yang kedua? 3. Nah, Sutta Vibhanga dibagi menjadi 2, apa? Awaga itu untuk siapa? Biku. Biku. Terus satu lagi apa? Sulawaga untuk siapa? Benar nggak? Ada Biku Vibhanga, ada Bikuni Vibhanga. Itu baru Winaya, itu peraturan-peraturan. Kemudian yang paling banyak itu adalah Sutta Pitaka. Sutta Pitaka dibagi menjadi 5 kelompok atau nikaya. Kelompok yang pertama namanya Digha Nikaya, yang kedua Majjhima Nikaya, yang ketiga Samyutta Nikaya, keempat Anguttara Nikaya, yang kelima Khuddaka Nikaya. Salah satu bagian dari Khuddaka Nikaya adalah kitab suci Dhammapada. Isinya berapa ayat kitab suci Dhammapada? Berapa? Ada yang pernah ikut lomba Dhammapada? Berapa isinya?
Nggak hafal. Banyak, ratusan. Nah, kemudian bagian ketiga Tripitaka adalah Abhidhamma Pitaka. Itu tentang apa? Kalau Sutta tentang khotbah ya, Vinaya tentang peraturan. Kalau Abhidhamma tentang apa? Filsafat. Apa lagi? Etika. Apa lagi? Metafisika. Apa itu metafisika? Perhantuan. Pernah dengar metafisika kan? Biasanya kan itu tentang para dukun, melihat hantu-hantu gitu dah. Apakah di dalam Abhidhamma dibahas itu? Belum pernah baca kamu kan? Kitab suci Abhidhamma ada berapa? Apa saja? Dhamma Sanggani, Dipangga, Datu Kata, Bukalapanya, Tiga Tawat, Yamaka Patana. 7. Sutta Pitaka yang paling banyak. Tadi bagian pertama adalah Digha Nikaya. Tiga artinya panjang. Pernah dengar Dirgahayu? Apa artinya? Dirga itu panjang, hayu itu umur. Panjang umur, umur panjang. Dirgahayu Republik Indonesia. Berarti semoga Republik Indonesia itu panjang umur. Bukan selamat ulang tahun, artinya Dirgahayu. Nah, Dirga itu bahasa Sanskerta, bahasa Palinya adalah Diga. Sama artinya panjang. Jadi isi dari Digha Nikaya itu adalah khotbah-khotbah yang panjang. Ada berapa jumlah khotbahnya? Berapa? Digha Nikaya khotbahnya ada berapa? Ada berapa isi Digha Nikaya? Hah? Berapa? Digha Nikaya ada berapa sutta? Berapa? 34 sutta panjang. Ternyata kecepatan prosesornya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tidak bergerak. Ada yang masih Windows 95. Nggak bergerak dia. Cuma diam aja. Dia on, komputernya on, tapi dia diam aja, nggak bergerak nyari. Kemudian, Majjhima Nikaya. Isinya apa? Tadi Digha panjang ya, Majjhima itu menengah. Ada berapa? Ada kelompoknya lagi nggak di dalam Majjhima Nikaya? Apa saja? Aduh, bacanya aja kamu ngeja. Ini kitab suci agama Buddha loh. Oke, yang ketiga. Samyutta Nikaya. Apa isinya? Penyaji mana suaranya ini? Samyutta Nikaya apa isinya? Apa kamu menatap ibu tapi tatapannya apa? Ayo, siapa yang Windows-nya udah tinggi? Cepat jawab. Samyutta Nikaya apa isinya? Nggak ketemu. Apa bedanya Digha Nikaya dengan Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, kemudian nanti ada Uddaka Nikaya, Anguttara Nikaya. Kenapa Sutta Pitaka itu dikelompokkan lagi menjadi 5? Kenapa nggak satu aja? Terlalu banyak? Jadi pengelompokan tadi berdasarkan apa? Jenisnya?
Nah, itu yang perlu kamu tanyakan harusnya kepada penyaji tadi. Kenapa Sutta Pitaka itu dibagi lagi menjadi 5 nikaya? Kenapa nggak satu aja nikayanya? Atau 2? Kenapa ada 5? Itu yang harus kamu pelajari sebagai mahasiswa. Kalau hafalannya, Sutta Pitaka terdiri dari 5 nikaya. Itu pelajaran anak SD, SMP, SMA. Kamu belajarnya lain lah. Yang ditanya kenapa dibagi menjadi 5 nikaya? Kenapa enggak 2 nikaya atau 3 nikaya? Itu yang perlu dipikirkan, dianalisis. Kemudian, Abhidhamma Pitaka. Ada berapa kitab? 7. Apa saja? Tadi? Ya, setidaknya kamu udah 2 kali membaca ya. Tadi kan udah sekali ya. Terus kamu baca lagi. Kalau enggak gitu, kamu enggak akan baca. Ya kan? Kamu cuma duduk manis aja nengokin yang di depan ini penyaji. Kamu enggak dapat apa-apa. Jadi, kenapa kita belajar kitab suci Tripitaka? Kalau kamu pernah dengar khotbah tentang Simsapa Sutta, ketika Buddha berada di sebuah hutan, Buddha menggenggam daun-daun yang jatuh tuh. Segenggam, kemudian bilang, apa yang aku ajarkan, yang telah aku ajarkan, sebanyak daun yang ada dalam genggamanku. Tetapi yang belum diajarkan, sebanyak daun di hutan ini. Nah, segenggam itu sudah jadi kitab suci Tripitaka yang isinya sebanyak itu. Yang belum diajarkan sebanyak daun di hutan. Berarti ada kemungkinan nggak ada ajaran Dharma di luar kitab suci Tripitaka. Ajaran Buddha kan disebut Dharma ya. Dharma itu ajaran kebajikan. Ada nggak kemungkinan Dharma di luar kitab suci Tripitaka? Ada. Kan yang belum diajarkan masih sebanyak daun di hutan. Ada kemungkinan nggak Dharma itu berada di dalam kitab suci agama lain? Ada. Nah, itu. Kenapa pikiran kita harus terbuka? Kenapa hati kita harus terbuka? Buddha sendiri bilang yang beliau ajarkan itu baru segenggam. Yang belum diajarkan itu sebanyak daun di hutan. Lalu bagaimana kita memilah mana yang dharma, mana yang bukan dharma? Dharma kan kebajikan. Yang adharma, yang bukan kebajikan kan ada juga kan? Ajaran tetapi bukan kebajikan. Ada nggak? Contohnya? Kita ini gampangnya kalau umat Buddha tuh ajaran universalnya adalah Pancasila Buddhis. 1, tidak bunuh, 2, tidak curi, 3 berbuat asusila, 4 bohong, 5 di luar 5 itu berarti bukan dharma. Begitu? Ajaran untuk membunuh ada enggak dalam ajaran agama lain? Mengajar, bukan mengajarkan, mengizinkan untuk membunuh. Agama yang mengizinkan umatnya boleh membunuh. Ada? Berarti itu dharma atau bukan? Nah, begitu caranya. Cara berpikirnya begitu. Ada nggak ajaran agama lain mengajarkan cinta kasih? Ada. Agama apa contohnya? Iya, berarti itu dharma. Nah, begitu. Mana dharma, mana bukan dharma, patokannya gampang. Kalau melanggar Pancasila Buddhis,
berarti bukan dharma. Kalau ada ajaran yang membolehkan kamu berbohong, berarti bukan dharma. Kamu nggak bilang. Kalau ada ajaran yang membolehkan mabuk-mabukan, berarti bukan dharma. Ya. Kalau dalam kitab suci agama lain ada yang mengajarkan berbaktilah kepada orang tuamu. Berarti itu dharma karena sesuai. Nah, di dalam agama Buddha sendiri kan banyak aliran. Ya kan? Ibu sudah menyuruh kalian datanglah ke berbagai wihara yang ada di kota Jambi. Nggak usahlah di luar Jambi, nggak apa-apa. Kamu nggak usah ke Jawa, nggak usah ke Medan, nggak usah. Cukup di kota Jambi saja. Tujuannya apa? Melihat dharma yang berbeda-beda dalam agama Buddha. Belum dalam agama lain. Nanti ada tugas kamu berkunjung ke agama lain. Untuk melihat dharma di sana. Di dalam ajaran agama lain. Sekarang cukup di dalam agama Buddha, tapi yang berbeda wihara. Gimana? Tujuannya satu. Tadi Buddha yang diajarkan Buddha itu segenggam ya. Segenggam, jadilah kitab suci Tripitaka. Apakah kamu sudah menguasai yang segenggam itu? Apakah semua biku menguasai yang segenggam itu? Tidak. Belum tentu. Apakah pandita, guru agama Buddha menguasai yang segenggam itu? Belum tentu. Mungkin baru selembar daun. Ya kan? Tadi kan segenggam kan? Mungkin dari segenggam itu baru menguasai selembar. Tetapi jujur di dalam komunitas agama Buddha, banyak orang yang baru menguasai selembar daun itu kemudian menjadi sombong. Menganggap sudah hebat diri sendiri, mencela aliran agama lain, menganggap aliran agama Buddha yang berbeda dengan dirinya sebagai aliran sesat. Ada? Bagus atau tidak? Nah itu, Ibu pengen kamu jangan jadi yang seperti itu. Baru kenal mungkin sepucuk selembar daun aja udah sombong. Menganggap paling hebat, paling benar, paling suci. Menganggap yang sebelah salah, sesat. Apa itu sembahyang kok kayak gitu? Apa itu nunggit-nunggit kayak gitu? Apa itu bacaannya nyanyi-nyanyi, sembahyang kok nyanyi-nyanyi? Apa itu mukul-mukul kayak gini, sembahyang kok main musik katanya? Itu dilakukan oleh orang yang sombong, yang baru kenal sepucuk daun tapi sudah merasa hebat. Yang sudah kenal beberapa lembar daun mungkin malah tidak sombong. Karena tahu banyak daun-daun di hutan ini yang belum dipelajari. Makanya datanglah ke wihara-wihara di Jambi ini. Lihat, pertama lihat altarnya lah. Kalau bangunan kan mungkin sama, orang di ruko juga kan. Tapi kalau lihat altar, kamu akan melihat perbedaan. Mana Theravada, mana Mahayana, mana Tantrayana, mana Maitreya. Ada semua di Jambi. Sesama Theravada saja, beda. Theravada di Jayamanggala, di Wimutara, di Pal 10, di Cetia Unang, di Sakekerti itu ada Theravada. Tapi mereka juga berbeda. Apakah salah? Tidak. Itu adalah akulturasi dengan asal mulanya Theravada itu berkembang.
Theravada kan berkembangnya dari India ya, berkembangnya di Thailand, Sri Lanka, ya kan, Vietnam. Itu banyak Theravada. Kalau Mahayana di mana? Tiongkok. Terus mana lagi? Korea, betul. Jepang, ya. Kalau Tantrayana di mana? Tibet, Mongol, Bhutan. Pernah dengar negara-negara itu? Pernah kan? Pernah ke sana? Nah, nanti Ibu tugaskan kamu ke sana. Kalau ke kota Jambi nggak mau, kamu silakan ke Bhutan, ke Tiongkok, ke Jepang, Thailand. Nah, lihatlah di situ. Sedangkan di Jambi itu kan perwakilannya. Kalau di Cetiaunang itu dari Thailand. Di Pal 10 juga dari Thailand. Tapi sama-sama Thailand juga beda. Satu Damayut, satu Dhammakaya. Theravada di JM dengan Sakyakirti juga beda. Buddha Rupang. Buddha Rupangnya Thailand itu kan kepalanya runcing. Buddha Rupangnya orang Indonesia, Borobudur, kepalanya gimana? Kepalanya ini bulat. Nah, apa kita perlu berantem karena Buddha Rupangnya beda? Kamu nih kok Buddha Rupangnya kok kepalanya runcing, kamu nih sesat. Nah, kayak gitu kan? Kalau tukang ribut kan biasanya gitu kan? Yang benar tuh begini, rambutnya keriting, lingkar-lingkar. Ribut lagi. Mau jadi tukang ribut? Nggak perlu. Malu. Sudah sedikit ribut. Kalau banyak mungkin oke lah karena banyak. Ini umat Buddha cuma sedikit aja ribut terus. Jadi tolonglah jadi generasi yang terbuka pikirannya, hatinya. Jangan sombong, ingat-ingat ya kalau kamu mau sombong nanti ya, ingat-ingat yang kamu pahami itu mungkin cuma selembar. Nah, ingat-ingat kata-kata ibu. Belum segenggam, baru selembar, jangan sombong. Masih banyak daun yang belum kamu pelajari. Tuh. Dilaksanakan itu. Pergi ke wihara-wihara itu. Biar tahu. Cara berdoanya bagaimana. Altarnya bagaimana. Biar kamu lihat. Karakter umatnya bagaimana. Ada wihara yang ramah sekali kalau ada tamu disambut dengan tepuk tangan. Pernah lihat? Pernah? Ada. Tepuk tangan. Sambut. Ada yang cuek aja. Mau sembahyang ya silahkan. Mau meditasi silahkan. Ada. Nah, silahkan lihat sendiri. Kalau nggak ada pertanyaan, rugi dong. Kamu nggak dapat nilai plus-plus. Ya. Jadi mahasiswa tuh yang plus-plus. Jadi tidak biasa saja bertanya, memberikan kontribusi, itu namanya plus-plus. Kalau kamu cuma datang, diem, duduk, absen, itu standar. Sebut nama dan pertanyaan. Kamu nyatet aja yang sana moderator dan penyaji yang tanggung jawab menjawab pertanyaan. Kalau saya di Serang Jaya, saya akan bertanya, mengapa penafsiran Vinaya dikatakan mengalami perbedaan pada saat konsumsi buah? Menyelesaikan suatu masalah tersebut atau malah menimbulkan konflik baru yang malahan
Jelas pertanyaannya? Oke, mau dijawab langsung atau dikumpulin dulu? Jawab langsung? Oke, berarti kasih kesempatan penanya yang lain. Ya, silakan. Ya. Sekali lagi. Masih kita nggak susah membaca bahasa. Slide tentang adanya bertanya pada posisi 2 terjadi 2 aliran yaitu Mahayana dan Theravada. Apa perbedaan Mahayana dan Theravada? Pada saat jawab, apakah boleh dikatakan pertanyaan pertama? Apa pertanyaannya? Udah pertanyaan pertama. Boleh jawab pertanyaan kedua dulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niko. Di Abhidhamma Pitaka itu ada kata watu.
Pada waktu itu membahas tentang pembebasan dan bukti-bukti kekeliruan terhadap berbagai sekte atau aliran-aliran tentang hal-hal yang berhubungan dengan teologi dan metafisika. Jadi dia menjelaskan bukti-bukti kekeliruan dari berbagai sekte, berbagai aliran di agama Buddha. Mengapa penafsiran Vinaya di konsili kedua berbeda atau berbeda, dan apakah setelah itu masalah tersebut terselesaikan atau masih berlanjut? Kedua itu diadakan karena apa? Jadi konsili itu dari 1 sampai sekian banyak itu terjadi bukan melihat sekian dilakukan sekian banyak tahun saya. Tetapi konsili itu terjadi karena ada suatu masalah. Misalnya konsili pertama, konsili itu sebetulnya sedang sana ya, atau sedang aku sama-sama di sana. Konsili pertama itu karena ada minggu yang baru dilakukan, minggu Subada. Nah, ketika Buddha meninggal wafat, minggu Subada ini senang dan bilang, oh senang sekarang Buddha tak ada lagi, jadi kita bebas. Maka ada kata konsili satu yang dipimpin oleh dipelajari oleh ya. Nah, di konsili satu itu apa yang diulang? Nah, setelah konsili satu itu kan lama ya, 100 tahun kan? Nah, kenapa kemudian muncul konsili kedua? Penafsiran Vinaya. Selama 100 tahun itu kan mungkin udah gantian generasi kepemimpinan sama beberapa kali ya. Misalnya ini sama yang paling tua, pemimpinnya meninggal. Nah, yang perlu diingat, sangha itu kan belum suci semua ya. Ada yang masih baru-baru. Nah, orang yang baru-baru ini biasanya yang rusak. Kenapa? Ada dianggap peraturannya nggak penting, hapus aja. Ada nggak bisa diceritakan? Vinaya kan peraturan. Jadi peraturan itu diterjemahkan dengan cara yang berbeda. Makanya muncul penafsiran penafsiran. Maka muncul di sini ada yang perlu Vinaya asli. Jangan juga tahun ada yang perlu dengan agak lebih tidak terlalu waktu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan Santi, yaitu apa perbedaan Mahayana dan Theravada. Theravada adalah aliran tertua, kebanyakan bisa ditemukan di Asia Tenggara. Sedangkan kalau Mahayana itu biasanya aliran agama Buddha yang dianut oleh orang-orang Cina, Jepang, dan negara Asia Timur lainnya. Selain penafsiran tadi ya, penafsiran ya, ada faktor yang namanya daerah tempat tinggal di mana itu berkumpul gitu ya. Di daerah tertentu itu dingin, misalnya susah cari makan. Banyak dari mana? Dari sayur. Apakah ada yang kita berkuda itu dari makhluk. Jadi ada di situ. Ada sayur, ada sayur. Makan. Nah itu tadi faktor eksternal. Dan maksudnya besar adalah perbedaan Mahayana dan Theravada itu dalam wilayah kecil, bukan dalam wilayah besar. Kan wilayah besar itu sama, ada 4 kewajiban. Coba dicek antara bhikkhu dengan biksu. Bhikkhu itu Theravada, biksu Mahayana. Kewajibannya sama-sama 4, silakan dicek. Parajika Mahayana dan Parajika Theravada itu wilayah besar. Kalau bilang wilayah besar itu 2, tapi wilayah kecil itu contohnya hanya untuk bahu itu kan ada baunya juga ya. Ini sama ketemu bahu harus ditutup. Tentu boleh dibuka atau harus dibuka. Makanya juga berbeda. Juga itu bukan wilayah besar. Di tempat dingin itu boleh pakai kaos dalam baju hangat. Kalau pakai lembar itu aja dia bisa sakit. Tempat yang suhunya sedikit bawah badan minus 5. Di daerah-daerah Eropa itu banyak masuk.
Berapa para kita? Sama atau beda? Cuma ketemu yang 40 dari Mayana berapa? Dalamannya berapa? Mayana berapa? Praktik muka itu dalamnya, praktik muka itu Mahayana. Nah, di dalam praktik muka itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama namanya Marajika. Marajikanya ada berapa? Berapa? 4. Mayana? Sama? Nah, itu maksudnya tadi. Ada bedanya besar dan ada bedanya kecil. Perbedaan tradisi atau aliran itu biasanya dalam wilayah kecil. Vegetarian tidak makan daging itu adalah bodhisattva sila. Itu tidak ada dalam Theravada. Ini adalah Mahayana. Mau lanjut pertanyaan? Saya akan menjawab pertanyaan Fania. Konsili Sangha ke-6 apa saja yang dilakukan? Konsili ini menghasilkan perolehan hasil yang sangat unik dari konsili-konsili yang pernah diadakan sebelumnya. Setelah teks-teks diteliti beberapa kali, mereka akhirnya dicetak. Terdapat 52 karya tulis dalam 40 volume sebagai hasilnya. Tiap negara memiliki Tripitaka Pali yang disumbangkan ke dalam naskah asal mereka. Penulisan pertama itu di konsili berapa? Pertama kali kita akan ditulis itu di konsili berapa? Konsili berapa di mana? Tulisnya di mana? Konsili 4 ditulis di kemudian masukkan ke dalam beda nih penemuannya nih. Ada review, ada I-nya 1, 2, 3, 7. Berbeda. Cuma on ada pelajaran. Suka ya, Dik? Ada yang kelakar terus dari tadi.
tidak? Coba dijelaskan. Oke, PR lagi. Masih ada berapa pertanyaan? Konsili kedua, apa diadakan setelah setahun dari konsili pertama? Ada yang mau bantu? Waktu habis nih. Ya. Jadi intinya seperti tadi. yang kita memilih boleh uang apa yang itu ada sedikit kata dan kemudian jadi di konsili itu tadinya kan cuma Dharma dan Vinaya ya, belum Tripitaka ya. Pas awal konsili pertama itu hanya diulang Dharma dan Vinaya. Dharma boleh yang dari Ananda, Vinaya boleh yang dari paling dua, belum Tripitaka. Nah itu masih berlanjut Dharma dan Vinaya saja, belum ada Abhidhamma. Setelah baru muncul dipisahnya gitu lah. Orang itu membahas dan hari ini selama itu ada namanya Dharma, itu contohnya misalnya dari manusia untuk tadi itu adalah untuk membuat meditasi. Kalau misalnya jangan berbuat jahat, kan itu itulah sebenarnya kita. Oke, karena waktu sudah habis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan kami dan jawabnya. Bila ada kesalahan kata, kami minta maaf.